Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang parakrin dan autokrin. Beberapa jenis sel dalam memproduksi dan mensekresikan sinyalnya tidak melewati pembuluh darah seperti yang kita bahas di sebelumnya. Hal ini dikarenakan jarak antara sel penghasil hormon atau yang disebut dengan secreting cell dengan sel target berjarak sangat dekat atau berdampingan. Bahkan ada kondisi di mana secreting cell bertindak juga sebagai sel target. Artinya, pengaturan sinyal di sini bersifat lokal, sehingga dikenal istilah lokal regulator. Lokal regulator memainkan peranan pada banyak proses fisiologis dalam tubuh kita, seperti mengatur tekanan darah, mengatur fungsi dari sistem saraf, dan mengatur reproduksi. Berdasarkan keberadaan sel targetnya, sinyal yang dikeluarkan lokal regulator ini dapat secara parakrin atau autokrin. Apa itu parakrin dan autokrin? Oke, kita bahas satu persatu ya. Parakrin. Para berasal dari bahasa Yunani yang kalau dalam bahasa Inggris sama artinya dengan to one side of atau berdampingan. Jadi pada parakrin ini sel targetnya terletak dekat dengan secreting cell. Jadi penghantaran sinyal tidak butuh waktu yang lama. Autokrin. Auto berasal dari bahasa Yunani yang kalau dalam bahasa Inggris sama artinya dengan self atau dirinya sendiri. Artinya secreting cell merupakan sel target itu sendiri. Sehingga sel itu berperan sebagai secreting cell dan sel target. Salah satu grup lokal regulator dengan fungsi yang luas dan beragam adalah prostaglandin. Contohnya pada sistem imun, prostaglandin menghasilkan inflamasi atau radang dan dapat mengirimkan sinyal nyeri sebagai respon ketika cedera atau terluka. Hal ini merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh yang sangat penting. Namun ternyata ada beberapa obat-obatan yang dapat memblok sintesis prostaglandin ini, seperti aspirin dan ibuprofen. Aspirin dan ibuprofen dapat menghasilkan efek antiinflamasi dan dapat menghilangkan rasa sakit. Selain itu, prostaglandin juga dapat berperan dalam agregasi trombosit. Pada keadaan patologis, agregasi trombosit tidaklah kita harapkan, karena merupakan satu tahapan adanya gumpalan darah. Jika gumpalan terdapat pada pembuluh darah yang mensuplai jantung, maka hal ini dapat memblok aliran darah, sehingga dapat menyebabkan serangan jantung. Untuk itulah, beberapa dokter merekomendasikan untuk mengkonsumsi aspirin secara teratur pada orang yang beresiko mengalami serangan jantung. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya agregasi trombosit. Oke, segitu aja pembahasan mengenai parakrin dan autokrin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, komen.